Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pekerjaan amalan yang disengaja maupun yang tidak disengaja semoga semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah. Inilah pertanda kita memiliki kenikmatan iman dan Islam. Kita selalu roja, selalu berharap kepada Allah. Di mukadimah pun an'ama alaina bi nikmatil imani wal Islam. Kalau tanpa jamaah sekalian, kalau tanpa kita punya kenikmatan iman, enggak ada kenikmatan Islam, kita enggak mungkin mau menjalankan ibadah. Karena kita memiliki kenikmatan dalam ibadah, maka kita beribadah. Kita berada di masjid ini karena memiliki kenikmatan iman dan Islam. Dan inilah yang memang harus patut kita syukuri. Dengan nikmat iman, nikmat Islam, kita jalankan sebaik-baiknya dengan semaksimal dan semampu, gitu. Manis tato'a, semampunya kita, gitu. Atiullah, ya istaqullah mastata'tum. Bertakwalah kita semampu kita, sebisa kita, moodnya kita, gitu. Jadi ketika kita menjalankan ibadah, apa yang bisa kita laksanakan. Yang ibadah mahdhah yang memang yang memang kita harus kerjakan semaksimal mungkin kita kerjakan. Nah, kemudian dari pelaksanaan ibadah itu kita berharap diterima sama Allah, gitu. Dan pelaksanaan ibadah jangan terfokus, jangan lagi kita memiliki fokus pemikiran di sebuah saat, di sebuah tempat. Karena Allah selalu ada di waktu dan di tempat. Di setiap tempat, di setiap waktu Allah ada. Maka keutamaan yang Allah berikan misalnya di dalam bulan Ramadan itu menjadi kesempatan untuk memperbanyak, gitu. Nah, jadi di Ramadan itu tugas kita tuh cuma memperbanyak. Bukan berarti di luar Ramadan dikurangin dari pekerjaan yang dikerjakannya. Misalnya di dalam bulan Ramadan mungkin misalnya tahajud misalnya 12 rakaat. Nah, bukan berarti di luar Ramadan ditinggalkan. Minimal 2 atau 4 rakaat. Jadi tetap ada fadilahnya, keutamaan Ramadan itu berlipat ganda amalan yang kita kerjakan, karena memang berlipat gandanya amal. Semakin berbuat amal baik maka dilipat gandakan. Itu targetnya. Bukan berarti di luar Ramadan kita tidak berbuat baik. Karena memang target dari kita menjalankan ibadah puasa itu la'allakum tattaqun, dan buktinya secara zahiriyah la'allakum tattaqun itu menjadi orang baik. Ini istiqomahnya. Dan dalam bulan Ramadan kita mungkin jadi orang baik lah. Ya, minimal sebulan nggak ngomongin orang. Minimal sebulan nggak marah-marah, gitu. Nah,
Itu jadi orang baik di dalam bulan Ramadan. Nah, kita sama-sama belajar untuk menjadi orang baik gitu. Karena kita tuh belum jadi baik. Kita mah ini lagi belajar jadi orang baik. Saya pernah sampaikan itu. Siapapun yang masih ada di alam dunia ini, itu masih belajar jadi orang baik. Yang baik itu cuma dua. Manusia baik itu. Satu personal, dua golongan. Secara personal orang yang baik itu adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Dari mulai lahir sampai wafat beliau mah benar, enggak pernah salah. Sekalinya salah asbabiyah wahyu turun. Atau yang kedua, golongan orang benar. Siapa golongan orang benar? Yaitu orang yang tergolong meninggal husnul khotimah. Itu baru orang benar. Kalau kita mah yang hadir di sini termasuk saya, itu lagi belajar jadi orang benar. Makanya endingnya belum tentu benar. Makanya hidup mah jangan merasa benar. Orang yang merasa dirinya benar sebenarnya enggak benar. Karena belum benar. Orang yang benar mah yang meninggalnya husnul khotimah baru orang benar. Kita mah lagi belajar benar, makanya kadang benar, kadang enggak benar hidup kita itu. Lagi banyak keperluan, lagi banyak masalah, lagi banyak kebutuhan, lagi banyak problem. Kayak orang bener, ibadahnya getol. Problem beres, masalah selesai. Kadang-kadang lagi kembali jadi orang nggak bener tuh. Gitu. Seberes sholat, ba'diyahnya dikerjain, wiridan, baca Quran. Karena memang lagi banyak masalah. Mendekatkan diri sama Allah. Itu lagi bener tuh. Tapi itu masalahnya lewat, dia jadi nggak bener lagi. Gitu. Makanya kita mah terus menerus belajar jadi orang bener. Dan ini tema yang diambil pada hari ini, istiqomah ba'da Ramadan. Karena memang biar bener setelah bulan Ramadan. Terus memupuk kebenaran supaya jadi orang bener di akhirnya. Dan kalau sudah benar di luar Ramadan, nanti kasih Allah, kasih bonus. Apa bonusnya? Di dalam bulan Ramadan, Allah kasih yang namanya keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu bonus yang diberikan oleh Allah orang yang istiqomah di luar bulan Ramadan dan tetap belajar jadi orang benar selama di luar bulan Ramadan. Gitu tuh. Jadi kita mah lagi belajar benar. Jamaah lagi belajar benar. Makanya kita nih lagi belajar benar. Tinggal kerja di tempat yang benar. Kumpul sama teman-teman yang sama-sama belajar benar. Tinggal di tempat yang benar. Ngedengerin tausiah, ajaran, nasihat yang benar. Dari ustadz yang kelihatan kayak orang benar. Gitu. Karena ustadznya juga kayak orang benar. Kenapa kayak orang benar? Karena memang lagi belajar benar. Belum benar. Enggak ustadznya, enggak kiai, enggak habib, siapapun levelannya lagi belajar benar. Belum tentu jadi orang benar, yaitu meninggal husnul khatimah. Paling tidak kalau sudah terbiasa belajar benar, ntar endingnya insya Allah mudah-mudahan jadi orang benar. Nah jamaah sekalian, kita belajar istiqomah ba'da Ramadan paling tidak ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Supaya kita istiqomah ba'da Ramadan dan terus menerus sampai ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang, kita belajar benar. Belajar benar supaya nanti di akhirnya jadi orang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina bil ba'sa'i wad dharra'i hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul adzim. Allah bilang, ini kita belajar benar Pak, belajar jadi orang benar nih, bareng-bareng nih. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah seseorang disebut mencari kebaikan dan belum tentu jadi orang baik, gitu. Birro itu birun. Birun itu kan kata baik itu minimal ada 6 istilah baik itu. Ya, ada toyib, ada hasan, ada ahsan atau ihsan, ada sohih, ada apa itu baik ya, ada birun, itu juga baik. Nah, cuman kalau laisal birra, bukanlah atau tidak usah kamu mencari birro kebaikan. Jadi baik itu setelah tidak baik kemudian menjadi baik dan terus baik. Itu namanya birro. Makanya ada istilah birrul walidain. Kalau birrul walidain mah berbuat baik continue terus. Tapi kalau birrun itu jadi setelah tidak baik menjadi baik. Makanya kita belajar baik. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bahasa kitanya nih. Kalau kamu pengen jadi orang baik, nggak usah nyari keluar. Nggak usah nyari kemana-mana kalau pengen jadi orang baik. Kita kerja di jasa marga, bisa jadi akhirnya bisa husnul khatimah, walaupun tidak jadi menyandang ustadz, kiai, ataupun abid, orang ahli ibadah secara mahdhah, tapi kita kerja di sini, di jasa marga, tak itu bisa jadi orang baik. Ini mafhum muhalafah dari ayat itu. Jadi nggak usah baik kemana-mana, nggak usah mencari baik kemana-mana. Tapi kebaikan ada pada pribadi kita. Yang mana? Satu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinal birra, tapi yang dimaksudkan kebaikan gitu, yang setelah dulunya kita nggak baik sekarang menjadi baik gitu. Mungkin kita nih ibadah tuh baru maunya sekarang bisa jadi dulu kita jarang sholat atau malah nggak sholat, sekarang mau sholat. Dulu ke masjid minimal seminggu sekali, Jumatan doang. Walaupun datang paling akhir, duduk paling pojok, orang-orang sholat dibangunin karena tidur, misalnya. Atau ke masjid cuman seminggu, sebulan atas, setahun 2 kali dulunya, gitu. Idul Fitri kalau dapat kain, kalau punya baju baru. Idul Adha kalau dapat kupon kurban, baru mau ke masjid. Nah sekarang nih mau ibadah, itu biro tuh, dari jelek ke bagus namanya biro, gitu. Kalau mau jadi orang baik, satu, ini kelanjutan dari Ramadan nih. Ana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Satu, orangnya iman. Kata iman itu nyambung dengan apa? Dengan perintah puasa di dalam bulan Ramadan. Satu, iman kepada Allah, enggak musyrik. Man amana billahi wal yaumil akhir. Yang kedua, dia iman kepada hari akhir. Bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, pasti akan mengalami kematian. Itu udah pasti tuh. Kapannya kita yang nggak tahu, yang kita khawatirkan itu. Kalau rezeki udah dipatok, udah ditaker sama Allah, udah jatahnya pasti ada. Mau jujur nggak jujur kerja, rezeki mah udah ditentuin sama Allah.
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezekimu udah diatur sama Allah. Itu udah pasti. Yang belum pasti mah hidup kita setelah nanti kematian. Akhir, yaumil akhir. Di mahsyar kita tuh yang belum yakin tuh kita tuh. Yang belum tahu, yang belum pasti. Kita tuh selamat apa enggak ini. Gitu. Nah itu yang jadi harus menjadi muhasabah buat pribadi kita semua. Makanya kita lagi belajar bener nih Pak. Saya menyampaikan ini juga harus mikir. Karena memang saya juga lagi belajar bener nyampein ini. Wa yaumil akhir wal malaikati. Ada malaikat yang nyatet perbuatan dan ucapan. Yang akan dimintai pertanggungan jawab nanti di yaumil akhir. Wal kitab. Ngikutin enggak kita Al-Quran? Wan nabiyyin. Perilakunya para nabi. Gitu. Amanu, iman. Satu, istiqomah dalam keimanan, tidak musyrik, tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang sama agama, karena memang kita yakin bahwa akan ada hidup setelah kematian. Kita hidup di alam dunia, kalau ngikuti Nabi 63 tahun. Sebentar Pak. Tapi hidup yang lama itu adalah hidup setelah mati tuh. Di alam kubur tuh. Kalaulah kita mati besok. Di usia misalnya 50 tahun. Gitu. Nah dari 50 tahun kita meninggal. Berapa ratus tahun kiamat akan datang. Jadi kehidupan kita di alam barzah lebih lama dibandingkan hidup kita di alam dunia yang sejenak ini. Tapi dampak dari hidup di alam dunia ini itu akan dirasakan sepanjang lama hari yang kita jalani sambil nunggu datangnya kiamat. Itu orang iman Pak, berpikirnya ke situ tuh. Saya jamaah sekalian, mari kita berpikir, mari kita sama-sama menembakkan keimanan ini bahwa hidup itu sebentar, yang lama itu setelah hidup. Di dunia mah sebentar, cuma 63 tahun Nabi, ini patokan Nabi ya. 63 tahun, tapi hidup jangankan di alam mahsyar, jangankan di surga atau di neraka, di alam barzah saja di kubur, hidup kita lebih lama, menunggu kita lebih lama daripada hidup kita di alam dunia. Tapi dampaknya hidup yang sebentar di alam dunia ini akan ngaruh kepada kehidupan kita next-nya, berikutnya. Atau yang kedua, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Yang kedua, orangnya dermawan. Nih, dermawan Pak. Tekoret. Bager, baik. Dalam hal harta nih. Waktu dia Ramadan, sampai dia mau ngasih takjil. Waktu Ramadan, dia mau sodakoh. Sampai 10.000, 20.000 ngisi kotak amal. Kalau di luar Ramadan, itu masih istiqomah apa enggak tuh? Jangan-jangan Ramadan 20, habis Ramadan 2.000 tuh. Gitu. Nah itu istiqomah apa enggak tuh? Jadi dermawan, jadi donatur dalam hal harta. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Kalau mau ngeluarin harta, jadi dermawan, jadi donatur, jamaah sekalian. Pertama, dzawil qurba, sama karib kerabat yang terdekat dulu. Baru habis itu ke yatim, baru habis itu ke miskin, baru habis itu ke peminta-minta. Gitu. Kenapa ada urutan begini? Allah paham. Ada orang yang mau jadi dermawan, jadi donatur, biar disebut dermawan. Makanya yang dikasihnya anak yatim, orang miskin, peminta-minta. Sampai dia juga membebaskan belenggu hidup orang lain, tapi lupa saudaranya enggak tertolong. Punya adik, dia mah mewah-mewah, harta banyak, adiknya enggak keurus. Terlantar. Kakaknya terlantar, ponakannya terlantar.
Pak D-nya terlantar, Bu D-nya terlantar, atau naudzubillah malah orang tuanya terlantar, tapi dia mau nyumbang masjid, mau nyumbang fakir miskin, mau nyumbang yatim. Malah mau ngebantu orang, ngebikinin rumah, ngasih kerjaan, ngasih apa. Tapi dia lupa sama keluarganya. Gitu. Makanya wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dia cintai. Ini langsung nih kalimatnya juga. Wa atal mala, malun itu kan harta. Bahasa kita mah duit lah. Ya. Kepada zawil kurba, pada keluarga dulu yang terdekat dulu, baru nanti orang lain. Ya. Pada fakir miskin, peminta-minta. Dan zawil kurba wa fir riqab, memerdekakan hamba. Kalau dulu mah memerdekakan hamba. Kalau sekarang mah meringankan beban orang. Bayarin utang, ngasih kerjaan, atau ngebantu apa, ngeringankan beban orang, itu dawil membebaskan budak. Kalau dimaknakan dengan sekarang. Atau dua, orangnya tetap dermawan. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Istiqomah kita dalam Ramadan, Ramadan tepat waktu, di dalam bulan Ramadan tepat waktu apa enggak salatnya. Yang terakhir, yang keempatnya, wa aqama shalah wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Jamaah sekalian, kalau diurut dari ayat ini 177 surat Al-Baqarah ini, pertama iman, kedua dermawan, tiga salat, empat zakat. Ini menandakan empat ini aja sudah ada dua pembagian. Hablum minallah, hablum minanas, hablum minallah, hablum minanas. Maksudnya apa? Minimal. Kalau yang disebut orang baik, orang soleh itu, hubungan kepada Allahnya baik, hubungan kepada manusianya juga baik. Gitu, itu teh maksudnya. Ya. Makanya diurut tuh sama Allah tuh. Gitu. Hablum minallah, iman, hablum minanas, dermawan, hablum minallah lagi sholat, hablum minanas lagi zakat. Uniknya dari ayat ini, itu ternyata orang baik itu orang soleh, yang bukan hanya yang rajin ke masjid, rajin itikaf, baca Quran, puasa segala, puasa sunnah segala, tapi dia pelit, tapi dia kikir, tapi dia nggak mau ngebantu orang, itu bukan orang soleh. Tapi sama tetangga nggak akur, itu juga bukan orang soleh. Atau sebaliknya, sama tetangga akur, dermawan juga, pokoknya mah dia mah sering membantu, tapi jarang ke masjid, jarang ibadah, mahdohnya, itu juga bukan orang soleh. Dan lanjutannya ayat ini nih, hablum minallah, hablum minanas, hablum minallah, hablum minanas. Wal mufuna bi'adihim idza ahadu. Ini hablum minallah, hablum minanas lagi nih. Dia orangnya enggak gampang berjanji. Kalau takut dia enggak bisa nepatin. Bulan Ramadan dia enggak berani bohong. Di luar Ramadan masih mau bohong atau enggak dengan cara mengubar janji. Gitu. Nah, itu hablum minanas lagi tuh, yang kelima. Allah hablum minallahnya udah nggak ada lagi. Nah, yang paling akhir, wasabirina fil ba'sa'i wadaraihinal ba's. Orangnya sabar. Sabar kalau dalam keadaan lapang, tidak sombong, sabar dalam keadaan sempit, tidak mengeluh. Kalau kita sekarang, kita kantor nih di Jasa Marga, Allah kasih kita punya derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang di sekitar kampung kita misalnya. Kita nggak boleh sombong kalau iman. Hebat Bapak mah kerja di Jasa Marga, gajinya segini aja. Kita bilang alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Gitu tuh. Kita tuh. Kalau ada yang bilang, hebat Bapak mah, Bapak, hadza min fadli Rabbi. Ini semua anugerahnya Allah.
menghilangkan unsur manusianya, itu orang sabar, nggak sombong. Bapak mah hebat kerja di Jasa Marga, oh atuh semua hasil karya saya, hasil kerja saya, hasil prestasi saya. Nah, itu sayanya yang jadi masalah, itu sombong namanya. Atau dalam keadaan sempit. Apa dalam keadaan sempit? Dia nggak mengeluh hidupnya. Bukan berarti tidak boleh curhat, Bapak. Boleh curhat sama seseorang yang bisa memberikan solusi. Boleh. Kalau tidak memberikan solusi, maka itu mah mengumbar musibah namanya. Mengumbar aib namanya. Gitu. Dalam sebuah hadis, Nabi bilang, 4 perkara yang jadi tabungan surga diantaranya adalah menyembunyikan kesengsaraan hidup. Entah itu pribadi yang sengsara atau gara-gara orang lain. Misalnya, kita punya masalah dengan istri, kita curhat sama seseorang yang bisa memberikan solusi dan kita percaya bahwa dia bisa memberikan solusi, bisa memberikan nasihat ke kita, itu mah bukan ngumbar aib. Dan itu mah boleh. Yang tidak boleh itu cuman ngomongin kejelekan istri, itu namanya ngumbar aib. Ketika dia dalam keadaan susah, dia masih tetap bersabar sesuai dengan kewajibannya, hak dan kewajibannya, dia tetap menjalankan hidupnya. Dia nggak bakalan korupsi. Kenapa? Karena memang dia yakin hidup dalam keadaan sempit, suatu saat akan Allah kasih yang namanya kelegaan. Itu sudah konsep hidup itu. Inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Di mana ada kemudahan pasti ada masalah. Di mana ada tanjakan pasti ada turunan. Di mana ada turunan pasti ada tanjakan. Itu mah sudah hidup, konsep hidup. Itu mah sudah sunatullah. Makanya istiqomah ke dia dengan kesabarannya. Itu. Makanya hidup mah apa ya? Cuma saling sangka hidup mah. Gitu. Hidup mah cuma saling sangka. Makanya karena memang hidup cuma saling sangka, kita hidup mah biasa aja, biasa hidup. Lagi begini ya memang lagi begini, begitu hidup tuh. Kalau memang adanya lagi begitu ya memang lagi begitu, jalan ceritanya hidup kita. Kan kita mah hidup cuma menjalankan skenario-nya Allah. Jadi hidup itu apa ya, orang yang iman mah nggak stres. Kenapa? Sebab dia akan punya prinsip hidup mah cuma cerita gitu. Saya selesai kajian di masjid ini. Dari sini saya mau ke Pamulang, ke Tangerang. Ini cerita saya sekarang di masjid ini. Ini cerita saya. Hidup saya hari ini jam segini di tempat ini. Ketika saya sudah pergi nyampe ke Tangerang, maka ini adalah akan menjadi cerita saya. Makanya hidup mah cuma cerita. Kita yang hadir di sini, ceritanya kita lagi begini, gitu. Nungguin apa coba? Nunggu apa, Pak? Nunggu apa? Nunggu mati. Kita malah lagi nunggu mati ini teh. Saya nungguin mati, ya iseng-iseng jadi ustaz gitu. Ada yang ya nunggu mati, iseng-iseng kerja di Jasa Marga, nungguin mati. Ya iseng-iseng nunggu mati jadi apa gitu. Itu nunggu mati doang kita. Karena memang hidup mah cerita yang endingnya adalah kematian, itu sudah pasti gitu. Nah maka karena memang hidup ini cuma cerita, wasabirina, sabar fil ba'sya'i wal dharaihinal bas. Ulaikal ladzina shadaku. Itulah orang yang benar tuh, Pak. Baru kata Allah tuh. Kalau iman, kalau dermawan, kalau sholat, kalau zakat, kalau enggak nipu orang, kalau mau sabar dalam keadaan sempit dan lapang, ulaikal ladzina shadaku, barulah itu orang yang benar, yang shadik, yang benar tuh. Jamaah ngelakuin itu orang benar. Security ngerjain itu, security benar.
Tukang sapu ngelaksanain itu, tukang sapu yang benar. Ustadz cuman pinter ngomong, enggak pinter ngamal, itu ustadznya ustadz nggak benar. Walaupun dia tahu konsepnya, tahu caranya, atau tahu teorinya, tapi nggak ngamal. Ustadznya, jangan merasa ustadz jadi ustadz benar. Malah itulah yang nggak benernya. Gitu. Jadi kalau siapapun orangnya, kalau yang ngamalin itu orang bener dah. Gitu. Walaupun disebutnya ustadz, kiai, ajangan, habib, mungkin pakai gamis, pakai iga. Kalau nggak ngamalin, termasuk saya yang ngomongnya, kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Dilaknat oleh Allah, dosa gede, orang yang pinter ngomong tapi nggak pinter amal. Pinter doang dia ngomongin, makanya dia nggak pinter amalnya, dilaknat sama Allah. Makanya dia pun kata Nabi masuk neraka min qoblal ubadil wasan. Sebelum dia masuk, orang yang nyembah berhala masuk neraka tuh orang-orang yang kayak gitu dulu tuh, yang kayak saya nih. Yang yang masuk neraka duluan. Makanya dari awal saya bilang, yuk kita belajar sama-sama jadi orang benar. Ulaikal ladina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang bertakwa. Tujuan puasa supaya kita jadi orang takwa. Dan orang yang takwa itu manifestasi dari kehidupannya jadi orang benar. Mana karakteristik benernya? Yang tadi, yang 6 itu. Yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hidup kita dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus istiqomah dalam menjalankan ibadah dan istiqomah menjadi orang yang baik. Wallahu a'lam. Mangga. Kita berdoa kepada Allah, semoga doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi darin inda baitikal muharram. Rabbana liuqimus salata fas'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kealfaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.